Selamat pagi, Bu dosen dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai evidensi based obat tradisional daun seledri untuk menurunkan tekanan darah pada hipertensi. Adapun nama anggota kelompok kami, yang pertama Nikomang Andi dari Sekitar Puspitasari, yang kedua Niluh Ayu Adiningsih, yang ketiga Nimade Hardianti Aprilia Putri, yang keempat Niputu Priska Sukmayanti, yang kelima Sevita Yunianti. Adapun definisi hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg setelah pemeriksaan berulang baik di klinik maupun di rumah. Pada populasi lanjut usia, hipertensi didefinisikan sebagai tekanan sistolik 160 mmHg dan tekanan diastolik 90 mmHg. Hipertensi merupakan penyebab utama gagal jantung, stroke, dan gagal ginjal. Secara umum, hipertensi merupakan penyakit tanpa gejala, namun apabila sudah progresif, akan mengakibatkan keadaan serius seperti komplikasi ginjal, jantung, mata, dan organ vital lainnya. Namun, apabila terdapat gejala biasanya hampir sama dengan penyakit lainnya, seperti sakit kepala, cepat lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging, rasa berat di tengkuk, dan lainnya. Selanjutnya ada etiologi hipertensi. Berdasarkan etiologinya, hipertensi dapat diklasifikasikan menjadi hipertensi primer atau esensial dengan insiden 80-95%, di mana pada hipertensi jenis ini tidak diketahui penyebabnya. Selain itu, terdapat pula hipertensi sekunder akibat adanya suatu penyakit atau kelainan yang mendasari seperti stenosis arteri renalis, penyakit parenkim ginjal, pheochromocytoma, hiperaldosteronis, dan sebagainya. Selanjutnya ada manifestasi klinis hipertensi. Gambaran klinis pasien hipertensi meliputi nyeri kepala saat terjaga, kadang-kadang disertai mual dan muntah akibat peningkatan tekanan darah intrakranial, penglihatan kabur akibat kerusakan retina akibat hipertensi, ayunan langkah yang tidak mantap karena kerusakan susunan saraf pusat, nokturia karena peningkatan aliran darah ginjal dan filtrasi glomerulus, edema dependen, dan pembengkakan akibat peningkatan tekanan kapiler. Gejala lain yang umumnya terjadi pada penderita hipertensi yaitu pusing, muka merah, sakit kepala, keluaran darah dari hidung secara tiba-tiba, tengkuk terasa pegal, dan lain-lain. Selanjutnya ada pencegahan hipertensi. Adapun upaya untuk pencegahan pada hipertensi dapat dilakukan dengan pendekatan edukasi masyarakat mengenai hipertensi dan modifikasi gaya hidup. Munculnya masalah kesehatan seperti hipertensi tidak hanya disebabkan oleh kelalaian individu, namun dapat juga disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat sebagai akibat dari kurangnya informasi tentang suatu penyakit. Kemudian, gaya hidup merupakan faktor penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Gaya hidup yang tidak sehat dapat menjadi penyebab terjadinya hipertensi, misalnya aktivitas fisik, pola makan, dan stres, dan lain-lain. Risiko seseorang untuk mendapatkan hipertensi dapat dikurangi dengan cara memeriksa tekanan darah secara teratur, menjaga berat badan ideal, mengurangi konsumsi garam, jangan merokok, berolahraga secara teratur, hidup secara teratur, mengurangi stres, jangan terburu-buru, dan menghindari makanan berlemak. Selanjutnya, situasi terkini hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu penyebab utama kematian dini di dunia dan tercatat 10,4 juta kematian yang disebabkan oleh hipertensi. Diperkirakan 1,13 miliar orang di seluruh dunia menderita hipertensi dan sebagian besar berasal dari negara berkembang menurut WHO menurut 2019. Di Indonesia, prevalensi hipertensi terus meningkat dari 25,8% pada tahun 2013 menjadi 34,1% pada tahun 2018 menurut Kementerian Kesehatan. Diperkirakan 15 juta orang menderita hipertensi, namun hanya 4% yang merupakan hipertensi terkontrol dan 50% diantaranya tidak mengetahui sebagai penderita hipertensi,
sehingga tidak menghindari faktor risiko dan cenderung menjadi hipertensi berat menurut Nakia 2020. Klasifikasi daun seledri. Seledri merupakan salah satu tanaman yang mudah ditemukan di Indonesia karena iklimnya yang cocok untuk pertumbuhan seledri. Seledri akan berkembang dengan baik di tempat yang kelembapannya tinggi namun bersuhu rendah. Berdasarkan taksonomi seledri termasuk dalam divisi Cyprinotropita, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, dan bangsa Apiales, suku Apiaceae, Apium, dan jenis A. graveolens L. menurut Nakia 2020. Berdasarkan bentuknya, seledri terbagi menjadi 3 macam, yaitu seledri potong, seledri umbi, dan seledri daun. Seledri daun merupakan tanaman yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Tinggi seledri dapat mencapai hingga 60–90 cm. Batangnya bergerigi dan bercabang. Daun seledri berbentuk bulat telur dengan pinggir bergerigi dan terdiri dari atas 3 lobus. Daun seledri berwarna hijau tua licin. Bunga seledri berukuran kecil dan berwarna abu-abu putih yang hanya ada dari bulan Juli sampai November. Seledri lebih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai sayuran, campuran dalam makanan dan juga penyedap rasa. Namun, sebagian masyarakat juga menggunakan seledri sebagai tanaman obat. Berdasarkan hasil analisis secara farmakologis, hampir semua bagian dari seledri bermanfaat sebagai obat. Akar seledri berkhasiat sebagai diuretik dan skomatik. Biji dan buahnya berkhasiat sebagai antikosmotik, menurunkan kadar asam urat darah, anti rematik. Seledri juga berkhasiat sebagai penenang atau sedatif, peluruh kentut atau karminatif, peredam nyeri atau antiinflamasi, dan antioksidan, antibakteri, anti kanker, dan juga anti hipertensi menurut Nakia 2020. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan rumusan masalah. Yang pertama, kandungan daun seledri menurunkan tekanan darah. Seledri atau Apium graveolens L memiliki kandungan apigenin yang sangat bermanfaat untuk mencegah penyempitan udara dan tekanan darah. Selain itu, seledri juga mengandung kalsium, dan magnesium yang dapat membantu menurunkan tekanan bertindak sebagai quencher atau penstabil simet. Salah satu flavonoid yang berhasil itu adalah quercetin. Senyawa ini beraktivitas sebagai antioksidan dengan melepaskan atau ion hidrogen kepada radikal bebas agar menjadi lebih stabil. Aktivitas tersebut menghalangi reaksi oksidasi kolesterol jahat atau LDL yang menyebabkan darah mengental sehingga mencegah pengenapan lemak pada dinding pembuluh darah. Kemudian yang kedua, apigenin yang terdapat di seledri sangat bermanfaat untuk mencegah penyempitan pembuluh darah dan tekanan darah tinggi. Ada vitamin C, ini merupakan salah satu antioksidan yang dapat menurunkan tekanan darah sekitar 5 mmHg yang memperbaiki perusahaan arteri karena hipertensi. Vitamin C dapat membantu menjaga tekanan darah normal dengan cara meningkatkan pengeluaran timah dari tubuh. Terpapar timah secara kronis dapat meningkatkan tekanan darah. Jadi, dengan dikeluarkannya timah dari tubuh, tekanan darah pun akan turun. Vitamin C memulihkan elastisme darah. Vitamin C juga dapat membantu menjaga tekanan darah normal dengan cara mencegah penumpukan kolesterol pada dinding pembuluh darah. Vitamin C akan meningkatkan laju kolesterol dibuang dan meningkatkan kadar HDL sehingga akan memulihkan elastisitas pembuluh darah. Kemudian selanjutnya ada apin. Bersifat diuretik yang membantu ginjal mengeluarkan kelebihan cairan dan garam dari dalam tubuh, sehingga berkurangnya cairan dalam darah akan menurunkan tekanan darah.
Nomor 5 ada kalsium, di mana ini merupakan mineral yang sangat diperlukan untuk mendapatkan tekanan darah yang normal karena dapat menjaga keseimbangan antara sodium dan kalium atau potasium. Kalsium juga dapat menurunkan volume cairan ekstraseluler dengan menarik cairan ekstraseluler masuk ke dalam cairan intraseluler, sehingga terjadi perubahan keseimbangan pompa natrium dan kalium yang akan menyebabkan penurunan tekanan darah. Strategi dalam penanganan hipertensi mengubah keseimbangan Na. Nomor 6, magnesium, di mana ini dapat menurunkan darah dengan cara melebarkan arteri. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu cara kerja kandungan daun seledri dalam menurunkan tekanan darah. Jadi di sini semua penurunan tekanan darah oleh diuretik adalah mula-mula obat diuretik menurunkan volume eksel dan curah jantung. Kemudian akan mengurangi resistensi vaskular. Di sini magnesium dan zat besi yang terkandung dalam seledri bermanfaat memberi gizi pada sel darah dan membersihkan dan juga membuang simpanan lemak yang berlebih, serta akan membuang sisa metabolisme yang menumpuk, sehingga mencegah terjadinya aterosklerosis yang dapat menyebabkan kekakuan pada pembuluh darah yang akan mempengaruhi resistensi vaskuler, di mana salah satu senyawa flavonoid yang turut berperan sebagai kandungan aktif hipertensi adalah apigenin. Apigenin yang terkandung dalam seledri bersifat vasorelaxator atau vasodilasator, di mana ini berfungsi untuk darah dengan mekanisme penghambatan kontraksi yang disebabkan oleh pelepasan kalsium atau mekanisme kerja seperti kalsium antagonis. Kalsium bekerja dengan menurunkan tekanan darah dengan memblokade masuknya kalsium ke dalam darah. Jika kalsium memasuki sel otak akan berkontraksi. Dengan menghambat kontraksi yang melingkar pada pembuluh darah akan melebar sehingga darah mengalir dengan lancar dan tekanan darah akan menurun. Pengolahan daun seledri untuk menurunkan tekanan darah. Bahan yang digunakan adalah seledri, Apium graveolens segar sebanyak 400 gram, dan air 2 gelas. Prosedur pembuatan air rebus seledri. Yang pertama, daun seledri segar sebanyak 400 gram. Yang kedua, direbus dengan 2 gelas atau 400 cc hingga didapatkan segelas air 200 cc selama 15 menit. Yang ketiga, setelah dingin, disaring lalu hasil saringan diminum 2 kali sehari sebanyak 100 cc pagi hari dan 100 cc sore hari. Kesimpulan, penderita tekanan darah tinggi pada umumnya akan mendapatkan obat untuk menstabilkan tekanan darah. Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Setelah pemeriksaan berulang, baik di klinik maupun di rumah, Thomas Uger et al. 2020. Hipertensi merupakan salah satu penyebab utama kematian dini di dunia dan tercatat 10,4 juta kematian disebabkan oleh hipertensi. Diperkirakan 1,13 miliar orang di seluruh dunia menderita hipertensi dan sebagian besar berasal dari negara berkembang. WHO 2019. Penderita tekanan darah tinggi pada umumnya akan mendapatkan obat untuk menstabilkan tekanan darah. Seledri merupakan salah satu tanaman yang mudah ditemukan di Indonesia karena iklim yang cocok untuk pertumbuhan seledri. Seledri atau Apium graveolens L memiliki kandungan apigenin yang sangat bermanfaat untuk mencegah penyempitan pembuluh darah dan tekanan darah tinggi. Selain itu, seledri juga mengandung flavonoid, apigenin, vitamin C, apin, kalsium, dan magnesium yang dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi.
Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.